Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam Roh Kudus bagi kita semua, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus membimbing kami sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil yang ditulis Matius, pasal yang ke-23 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, ayat ini adalah kecaman keras dari Tuhan Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah para pakar hukum Taurat. Mereka menafsirkan hukum Taurat dan menjadikannya peraturan keberagaman Yahudi. Sementara orang Farisi adalah orang-orang cendekiawan, politikus dan penegak hukum Taurat yang secara teliti
Tetapi orang ini adalah orang-orang yang munafik. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka membebankan hukum-hukum kepada banyak orang, tetapi mereka sendiri tidak tersentuh dengan hukuman tersebut. Mereka yang memanfaatkan jabatan mereka untuk korupsi, untuk mengambil hak-hak orang, hak-hak janda dan anak yatim. Mereka mengelabui orang dengan doa-doa yang panjang dan khotbah-khotbah mereka. Mereka ini senang dipuji dan dihormati. Mereka selalu duduk di kursi atau di tempat terhormat di dalam perjamuan maupun di rumah-rumah ibadah. Mereka adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Dikatakan, celakalah kamu, hai orang-orang yang munafik. Seperti yang nanti bisa kita baca di ayat 27. Seperti kuburan yang di luarnya dilabur putih, tetapi di dalamnya terdapat kebusukan. Demikianlah mereka diumpamakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman ini memang sangat keras. Kecaman itu sangat keras bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan firman ini juga merupakan teguran atau peringatan yang keras bagi kita, saudara. Kita yang mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan menjadi peringatan atau perhatian yang sangat keras bagi kita dan menjadi introspeksi di dalam kehidupan kita. Apakah kita sama seperti mereka? Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik? Apakah kita orang yang suka mengajar orang supaya mereka hidup benar, tapi kita hidup dalam kekejian atau hidup di dalam kenajisan? Apakah kita orang-orang yang suka memperkatakan dan mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi hati kita sendiri tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita, saudaraku, memanfaatkan keberagaman kita atau jabatan kita untuk memanipulasi atau menipu atau mengambil keuntungan pribadi kita? Saudara, semuanya terbuka di mata Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Mungkin kita bisa mengelabui orang. Kita bisa memakai topeng sehingga mereka melihat kita adalah orang yang baik, yang saleh. Tetapi mereka tidak tahu hati kita. Tapi saudaraku, di mata Tuhan semuanya terbuka. Tuhan bisa melihat hati kita yang terdalam, saudara. Dan memang yang paling penting adalah hati kita. Perbuatan kita memang penting. Tetapi saudaraku, yang paling penting adalah hati kita kepada Allah seperti apa. Motivasi kita seperti apa, saudara. Mari kita cek diri kita. Kalau masih ada ketidaktulusan di dalam hati kita, atau ketidakbecusan, atau kenajisan, atau kebusukan, mohon maaf, di dalam hati kita, maka saudaraku, mari kita segera datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya, datang bertobat dan meminta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita seturut dengan kehendak Allah, melakukan kehendaknya, dan hati kita dimurnikan, saudaraku. Karena kalau bukan, karena kalau tidak, kalau kita masih munafik, maka Tuhan Yesus Kristus katakan, celakalah kamu, hai orang munafik. Saudaraku, mari kita hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita tulus. Dan mari kita minta Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Bapa, ampuni kami apabila di dalam hati kami masih terdapat kebusukan dan ada niat-niat jahat. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni atas segala dosa pelanggaran kami.
Tolong kami Bapa untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami Bapa, supaya kami tidak celaka, tetapi mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara kami, keluarga kami yang sakit di rumah sakit, di rumah, yang diisolasi mandiri di rumah. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan, memulihkan kesehatan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para tim kesehatan yang bekerja keras di dalam membantu orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan yang melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang berusaha terus untuk menangani atau menekan paparan COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, kekuatan. Tuhan menjaga mereka, para pemerintah kami, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, para aparat dan siapapun ya Bapak. Bapa, kami serahkan juga kami semua di pagi hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami. Kami hanya pasrah kepadamu. Dan tolong kami Bapa untuk memiliki hikmat untuk menjaga diri dan tetap berserah kepadamu Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan memiliki kedaulatan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan berencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni atas segala dosa pelanggaran kami Bapa, yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Horas.